Pagi ini untuk Anda di live interview. Saatnya Anda ikuti live interview. Ya, kita sudah terhubung pagi ini kawan bersama Kepala SMK Negeri 3 Kota Pekalongan, Ibu Yeni Pujiastuti. Kita sapa beliau. Selamat pagi, Bu Yeni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Tri. Iya. Pekalongan, sehat selalu nggih. Alhamdulillah sehat, semangat. Harapannya Bu Yeni juga sehat ya Bu ya. Oke, alhamdulillah. Oke, enggak. Ibu kita bakal bahas mengenai SPMB SMK. Tapi kalau Bu Yeni, ngapunten masih di MKKS ya Bu ya? Nggih, alhamdulillah masih diberi kepercayaan itu Mbak Tri. Nggih. Nah ini kalau berkata dengan SPMB SMK, kalau secara umum ini Bu ya, sebelum nanti kita ke SMK 3 adakah yang spesial tahun ini? Bagaimana sih Bu SPMB SMK tahapannya untuk saat ini, barangkali dalam tahap apa begitu Bu Yeni? Oke, terima kasih Mbak Tri, Bapak Ibu, warga Kota Pekalongan. Saya izin menyampaikan kaitannya dengan seleksi penerimaan murid baru di SMA maupun SMK di Provinsi Jawa Tengah. Yang jelas pedoman kami adalah peraturan gubernur maupun petunjuk operasional penyelenggaraan dari SPMB tahun 2025. Sebetulnya kait dengan mekanisme ataupun jadwal dari SPMB itu sama dengan yang tahun kemarin, hanya saja tentu timelinenya berbeda begitu. Seperti misalnya diawali kait dengan jadwal atau calon murid baru itu diawali dengan membuat akun dan sekaligus nanti mereka mengunggah atau mengupload berkas-berkas dokumen yang telah ditentukan di dalam Jukop dari tanggal 25 sampai 12 Juni. Setelah itu mereka akan melakukan aktivasi akun. Aktivasi akun secara mandiri karena SPMB untuk tahun ini pun masih sama secara online ya, Mbak. Baik. Aktivasi akun itu kita berikan timeline 3 sampai 12 Juni. Setelah itu tanggal 14 sampai 18 Juni mereka bisa melakukan pendaftaran atau memilih sekolah maupun program keahlian khususnya untuk di SMK. Kalau di SMK kan memilih sekolah. Bedanya dengan tahun yang kemarin itu pilihan sekolahnya Mbak Tri. Kalau sebelumnya kan bisa memilih sekolah lebih dari satu, tapi tahun ini hanya satu begitu. Oke, berarti langsung maunya di mana yang dipilih itu gitu nggih Bu? Yes, betul. Oke, baik ya. Berarti untuk saat ini tahapannya adalah pembuatan akun dan aktivasi akun gitu ya Bu ya? Betul, sampai dengan nanti tanggal 12. Sampai tanggal 14-nya mereka sudah bisa mendaftar dengan cara memilih sekolah maupun jurusan kalau di kejuruan begitu nggih. Ya, betul itu. Oke, baik. Nanti akan diumumkan tanggal 21 Juni. 21 Juni untuk pengumuman ya Bu ya? Pengumuman hasil seleksi yang utama. Karena untuk tahun ini masih sama seperti yang kemarin, ada kesempatan untuk yang peserta cadangan begitu. Oke. Peserta cadangan. Iya. Jadi sekali lagi yang membedakan adalah untuk kali ini SMK itu memilihnya di satu sekolah ngeten nggih Bu nggih? Nggih, SMA pun sama Mbak. Oh gitu. Ya, baik. Jadi kalau misalnya ke SMK 3 berarti bisa milih beberapa jurusan Bu Yeni atau prepon Bu? Satu, sama. Jadi pilihannya satu sekolah satu jurusan. Oke. Satu sekolah satu jurusan. Wah ini harus benar-benar ini nih nanti pas pendaftaran lihat nilai baik-baik gitu ya Bu ya? Ya, betul. Jadi memang harus pandai-pandai atau strategi memilih melalui jalur apa nih begitu yang disesuaikan dengan apa yang dimiliki begitu kan. Dokumen kah, nilai kah begitu. Oke, baik. Ibu selain tadi satu sekolah satu jurusan ya Bu ya. Yang membedakan dengan tahun lalu PPDB, tahun ini SPMB. Adakah yang berbeda lainnya gitu Bu Yeni?
Untuk yang membedakan yang lain itu kait dengan kuota, Mbak. Kuota. Oke, seperti misalnya kalau di kami SMK itu kan hanya ada 3 jalur atau 3 seleksi, yaitu domisili, prestasi, domisili sama afirmasi begitu. Kalau yang di SMA pun juga ada tambahan lagi jalur mutasi. Begitu. Kemudian kuotanya sepertinya juga berubah kalau di SMA. Kalau di kami kan tidak, ya. Kalau di SMK itu tetap 3 tersebut dengan persentasenya masih sama. Untuk yang jalur atau seleksi prestasi itu 75%. Oke, baik. Iya, jadi itu diantaranya yang membedakan PPDB 2024-2025 dan SPMB 2025-2026 gitu ya, Bu? Ya, Oke, betul. baik. Nah, kalau kita ke SMK 3 nih, Bu. Siap. Iya, tahun SPMB kali ini seperti apa, Bu? Hingga saat ini mungkin yang bikin akun ke sekolah banyakkah? Kemudian yang verifikasi akun sudah banyakkah atau pripun begitu, Bu Yeni? Terima kasih. Khusus untuk yang di SMK 3, barangkali juga di SMK maupun SMA lain, di hari-hari pertama sampai dengan tanggal 2, itu masih sedikit ya. Karena memang setelah kami konfirmasi ke Kepala SMP atau melalui Ketua MKKS SMP di Kota Pekalongan, bahwa pengumuman kelulusan SMP itu baru tanggal 2 Juni. Dan para kepala sekolah atau dari pihak sekolah baru bisa menerbitkan surat keterangan lulus itu tanggal 3 atau hari ini. Sehingga alhamdulillah hari ini itu sudah banyak sekali para CMB yang berdatangan ke sekolah kami, termasuk mungkin sekolah lain, Iya. Jadi seperti itu. Oke, baik. Jadi karena baru kemarin pengumuman, hari ini penyerahan SKL-nya gitu ya, Bu ya. Mungkin baru hari ini nih, nanti habis dari SMP langsung ke SMK 3 untuk aktivasi akun atau baru pembuatan akun, mungkin masih bakun gitu ya, Bu ya. Verifikasi berkas. Oke. Oh iya, verifikasinya verifikasi berkas ya. Iya. Oke, pembuatan akun, aktivasi akun, kemudian diverifikasi berkasnya ya, Bu ya. Iya. Betul. Berkas yang diunggah ada apa aja kali ini, Bu? Oke, untuk berkas yang diunggah itu kan ada beberapa, seperti misalnya fakta integritas atau surat kebenaran keaslian dari dokumen. Kemudian ada kartu keluarga. Ada surat keterangan nilai rapot. Kemudian bagi mereka yang punya sertifikat kejuaraan, misalnya dia mau milih nantinya itu di prestasi, kan bisa menjadi tambahan poin, begitu kan. Ada juga SKL, surat keterangan sehat untuk yang SMK, akta kelahiran, begitu. Baik. Jadi rapot, gitu. Ada banyak hal yang perlu dipersiapkan ya. Jadi ini ya mungkin meskipun sampai dengan tanggal 12 Juni untuk aktivasi akun dan verifikasi, mungkin disiapin dulu gitu ya, Bu ya, apa-apa saja yang harus dibawa saat verifikasi, begitu Bu Yeni ya? Betul. Oke. Nah, tahun ini berapa total daya tampung di SMK Negeri 3, Bu? Oke, terima kasih. Perlu saya sampaikan untuk daya tampung SPMB tahun ini, untuk program keahlian tekstil kami membuka 5 rombel atau 5 kelas, yaitu 180 siswa. Untuk yang program keahlian teknik ketenaga listrikan itu 2 rombel atau 2 kelas, 72 siswa. Untuk yang program keahlian desain dan produksi kria itu 2 kelas atau 72 siswa. Dan yang terakhir busana itu 2 kelas atau 72 siswa. Itu, Mbak. Iya, paling banyak tetap di tekstil, Ibu ya. Ada 5 rombel ya, Bu ya. Karena nantinya ketika mereka sudah berada di fase F atau kelas 11, mereka bisa memilih konsentrasi keahlian yang kami miliki, bisa teknik pembuatan benang stapel, teknik pembuatan kain, atau teknik penyempurnaan tekstil. Jadi ada 3 konsentrasi yang bisa dia
pilih sesuai dengan minatnya begitu. Oke, baik. Itu di kelas 11 nanti berarti ya, Bu ya? Ya, termasuk baik. yang teknik ketenaga listrikan pun kan juga berbeda dengan SMK yang lain. Kalau teknik ketenaga listrikan di kami adalah konsentrasinya teknik pemanasan tata udara dan pendinginan. Atau banyak orang masyarakat mengatakan jurusan AC kan loh begitu. AC dan kulkas gitu ya, Bu ya. Oke, baik. Dan ini jumlah rombel ini masih sama dengan tahun lalu, Bu Yeni? Tidak. Jadi kami memang mengurangi kaitannya dengan program keahlian. Kalau jumlah totalnya sih sama, jumlah total rombelnya sama 11. Gitu. Tapi yang dikurangi apanya berarti, Bu? Ini yang kami berkurang sebetulnya tidak berkurang ya. Jadi yang contoh nih busana kemarin kami kan buka 3 rombel ya. Oke, nggih. Ini hanya 2 rombel, sedangkan yang ditambah itu yang di teknik tekstil. Karena begini, perlu saya matur kepada warga masyarakat Pekalongan maupun Mbak Tri bahwa untuk program keahlian teknik tekstil itu sekarang kami kembali ke 3 tahun, tidak lagi 4 tahun. Jadi seperti itu. Dan ini tahun terakhir kami meluluskan yang program 4 tahun. Oh gitu, berarti yang 2024-2025 kemarin itu yang 4 tahun terakhir. Untuk 2025-2026 ini sudah kembali 3 tahun lagi gitu ya, Bu ya? Iya, betul. Oke, nggih, baik. Ya, itu yang membedakan. Kalau jumlah rombelnya masih sama dengan tahun lalu, hanya mungkin ada pengurangan di masing-masing rombel di jurusan begitu ya, Bu Yeni ya? Ya, Oke, baik. Nah, Ibu, adakah inovasi yang diterapkan atau mungkin strategi yang diterapkan sekolah agar SPMB kali ini berjalan transparan, akuntabel dan ramah bagi calon siswa ataupun juga orang tua, Ibu? Siap. Sebetulnya untuk sekolah yang lain pun juga mungkin ada nggih strategi-strategi kait dengan lancarnya, suksesnya dari SPMB. Untuk yang di SMK 3 pun dari tahun ke tahun juga punya satu strategi agar informasi atau apapun termasuk akuntabilitasnya, karena di dalam JUKOP atau petunjuk operasional penyelenggaraan pun kami sudah komit sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan kita, no titip-titip, no just tip begitu. Ada strategi untuk bisa menyampaikan kepada publik gitu ya. Kami membuat saluran melalui grup WA, grup WhatsApp. Jadi siapapun bisa masuk ke sana, di mana di sana itu informasi apapun di dalam petunjuk operasional itu kami sampaikan dengan bahasa yang mudah untuk dicerna. Sebab kadang-kadang petunjuk operasional belum tentu dibaca secara keseluruhan oleh para CMB maupun orang tua. Sehingga kami buatkan di sana, sekaligus di sana ada beberapa pertanyaan sekaligus jawabannya yang biasa ditanyakan oleh masyarakat maupun oleh para CMP, sehingga harapan kami mereka akan dengan mudah memahami bagaimana mekanisme SPMB di sekolah kami tercinta. Oke, baik. Jadi ada layanan khusus saluran WA gitu ya, Bu ya, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat mengetahui pelaksanaan SPMB di SMK Negeri 3. Jadi transparansinya nanti kelihatan, akuntabel dan sebagainya. Ini pokoknya bisa dilihat di sana, ada pertanyaan apapun itu silahkan sampaikan gitu ya, Bu ya. Anggotanya sudah sekitar 800-an lebih, Mbak. Oke. Ini dibuka kapan udah 800-an yang gabung, Bu? Dari awal ketika ada informasi kait dengan pembuatan akun dari tanggal 26 Mei gitu. Itu sampai dengan sekarang itu saya saya intip ya. Luar biasa. Udah 800 lebih yang gabung di saluran WA-nya. Oke, baik. Dan itu kan dalam pelaksanaan SPMB gitu ya, Bu ya. Nah, kalau berkaitan dengan kualitas lulusan, Bu. Nah, bagaimana SMK 3 menjaga kualitas lulusan melalui proses apa ya? Ada seleksi kah atau yang lainnya gitu, Bu Yani? Oke, terima kasih. Sebelum kaitannya dengan bagaimana menjaga kualitas lulusan gitu. Saya perlu matur lagi khususnya untuk di SMK Negeri 3 ini yang memang spesial, dan kita juga sudah mengacu kepada
JUKOP yang ada, kami diberi kesempatan karena kami punya program keahlian desain dan produksi kriya, ya, desain dan produksi kriya nantinya mereka bisa mempelajari lebih detail ke konsentrasi keahlian kriya kreatif batik dan tekstil. Iya. Ini ada kuota khusus, Mbak. Baik. Kuota khusus untuk program keahlian desain dan produksi kriya. Di JUKOP tertulis 50% maksimal dari daya tampung. Tadi saya sampaikan bahwa untuk daya tampung kami di desain produksi kriya kan 2 rombel atau 72, sehingga 36 itu bisa melalui seleksi prestasi khusus. Seleksi prestasi khusus bagi mereka yang memiliki kemampuan atau bakat atau prestasi di bidang seni. Di mana nanti mereka itu kita sampaikan bisa mengikuti seleksi secara tertulis atau luring. Seperti itu. Jadi mereka nanti akan kita seleksikan secara luring kait dengan minatnya mereka, bakatnya mereka di seni, khususnya di kami kan seni rupa gitu. Iya. Membuat gambar, membuat lukisan atau desain begitu. Dan itu menjadi satu apa istilahnya ya, prioritas lah. Prioritas. Mereka bisa lebih mengetahui kait dengan penerimaan. Bahkan kami bisa sampaikan bahwa ketika mereka sudah mengikuti tes tersebut, tes minat bakat secara tertulis maupun praktek, karena ada prakteknya, yang nanti rencana akan kami laksanakan pada tanggal 10 Juni pada pukul 8 di sekolah. Langsung tanggal 11-nya kita umumkan. Tanggal 11 kita umumkan dan mereka ketika sudah diumumkan lolos, maka sudah dinyatakan lulus atau diterima di SPMB SMK Negeri 3 Pekalongan. Baik ya. Saya merinding dengannya, Ibu. Ini kesempatan yang tentunya istimewa gitu ya, Bu ya, harus bisa dimanfaatkan. Bahkan perlu sama lagi, tidak mengutamakan nilai akademik. Jadi tidak mempertimbangkan nilai rapotnya. Harus bersaing atau berkompetisi di nilai rapotnya. Ketika memang benar-benar anak tersebut itu punya bakat seni, dalam hal ini adalah seni rupa ya, menggambar atau melukis atau membuat desain, nantinya kan ada pernyataan dari orang tua, kemudian ada rekomendasi dari kepala sekolah asal, SMP atau sederajat begitu ya. Nah, kemudian nanti tanggal 10, kalau alurnya sama, mekanisme sama. Mulai dari pembuatan akun, verifikasi berkas, kemudian aktivasi akun, dan seterusnya. Tapi kan mereka nanti tanggal 10 ikut tes dulu, gitu, dan juga tes praktek menggambar. Tanggal 11 diumumkan, misalnya yang lolos, berarti sudah tidak perlu nunggu tanggal 21, nggih? Betul, tidak perlu menunggu tanggal 21 begitu. Terus untuk yang tidak lolos tidak masalah. Mereka yang tidak lolos masih bisa melanjutkan untuk mekanisme yang reguler. Baik. Dan tadi berarti hasil nanti seleksi ini 36 siswa nggih, Bu? Ya, betul. Jadi sisanya karena rombelnya kan 2 rombel 72, berarti yang 36 lain memilih desain produksi dan kriya ya otomatis masih harus ya berjuang lah seenggaknya sampai tanggal 20 sebelum tanggal 21 Juni diumumkan gitu ya, Bu Yeni ya. Betul. Baik, ini salah satu hal yang sekali lagi baru ya, Bu ya, di SPMB kali ini ya, Bu ya. Betul, ya benar. Ini sesuatu yang baru. Betul. Baik. Nah, untuk kualitas lulusan tadi Bu Yeni bagaimana, Bu? Kait dengan untuk menjaga ataupun memasarkan nanti lulusan itu ya. Yang jelas kami sudah berusaha semaksimal mungkin kait dengan proses pembelajaran, karena Bapak Ibu pendidik maupun tenaga kependidikan punya komitmen bahwa nanti harapannya bahwa alumni SMK 3 sesuai dengan apa yang menjadi visi sekolah kami, yaitu lulusan
yang memiliki kejujuran atau jujur, terampil, kreatif, santun, peduli lingkungan, sehingga harapannya mereka nantinya bisa siap kerja. Siap kerja yang di sini, yang dimaksud di sini kami ngawal. Dari awal ketika asesmen dilakukan oleh guru BK, siapa yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tentu pembelajarannya akan berbeda dengan mereka yang nantinya akan bekerja, yang akan berwirausaha. Baik. Mana pembelajaran yang harus difokuskan agar mereka benar-benar punya modal sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita ketika mereka masih belajar di SMK Negeri 3. Seperti itu, Bu Tri. Oke, baik. Dan apakah melibatkan dunia industri begitu, Bu? Karena ya kan ada pengawalan, ada pendampingan dari awal dari proses asesmen. Nah, ini apakah ada melibatkan dunia industri hingga kelulusan tersebut, Bu Yeni, atau pripun, Bu? Yang jelas kami terus melakukan kerjasama dengan industri dari awal gitu ya. Pada saat proses SPMB pun tentu saja kami pun juga sudah melakukan komunikasi dengan pihak industri, apa saja sih yang dibutuhkan oleh industri kait dengan output dari SMK, khususnya SMK 3. Sehingga inilah yang kemudian kami buat satu program termasuk nanti katakanlah pasca SPMB pun pada waktu anak mengikuti kegiatan MPLS ya, itu kami juga mengundang narasumber dari industri untuk memberikan pembekalan awal, mengenal industri dari awal, karena mereka yang jelas memilih SMK yang kita ketahui orientasinya kan pasti akan bekerja, berwirausaha, bonusnya kan mereka bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi seperti itu, Mbak. Kami terus bekerja sama dengan industri, kait dengan mulai perencanaan, karena di dalam pembelajarannya kami menggunakan PJBL kolaborasi, sehingga apa yang menjadi masukan dari industri, bahkan industri itu kami libatkan ketika kami menyusun perangkat pembelajarannya, kemudian pelaksanaannya, kemudian ketika mereka sudah melakukan pembelajaran berbasis proyek, kami juga sampaikan kepada industri, quality control-nya ke industri begitu. Oke, baik. Bu Yeni, ada pendengar kita yang bergabung untuk pagi hari ini, barangkali bisa ditanggapi, Ibu. Siap. Iya, ini ada Pak Wawan di Buaran. Beliau menanyakan, Ibu, berarti untuk verifikasi akun ini harus di SMA atau SMK tujuan, Bu? Karena tahun lalu kan bisa di mana saja verifikasinya. Mungkin tadi berkaitan dengan pilihan satu sekolah satu jurusan ini, Bu Yeni. Monggo, Bu. Terima kasih, Pak Wawan. Jadi kaitannya dengan pertanyaan dari Pak Wawan tadi, apakah verifikasi berkas itu harus di sekolah yang akan dipilih begitu ya? Sebetulnya begini, di dalam JUKOP itu kait dengan pembuatan akun, verifikasi berkas, aktivasi akun, itu bisa dilakukan secara mandiri. Mohon maaf, untuk verifikasi berkas, itu kan nanti akan dilakukan oleh operator sekolah. Di dalam JUKOP itu boleh di mana saja. Hanya saja kami pesan khususnya untuk SMK 3 karena seperti saya matur, untuk yang jalur khusus tadi, prestasi khusus, itu kan kami butuh komunikasi dengan CMB maupun orang tuanya barangkali yang bimbing gitu. Sebaiknya memang ke sekolah yang akan dituju, tapi bukan berarti harus, tidak. Karena kami kesulitan ketika misalnya pengen menyampaikan kepada yang lain, sekolah lain yang menjadi sasaran kedatangan dari para CMB. Khawatirnya nanti seperti misalnya contoh di dalam di dalam JUKOP itu khususnya untuk SMK kan ada persyaratan kait dengan sehat, ya, keterangan sehat itu. Keterangan sehat untuk beberapa program keahlian itu ada yang mensyaratkan tidak boleh buta warna begitu. Khawatir kami, misalnya nih datangnya ke SMA, kan boleh saja verifikasi berkas ke SMA manapun ya, SMA negeri manapun. Ternyata operator sana tidak memperhatikan atau tidak peduli
terkait dengan persyaratan yang ada di SMK. Surat keterangan sehatnya tidak dimunculkan kait dengan persyaratan tidak boleh buta warna. Nah, ternyata misalnya lah ini, makanya saya sarankan saja sih, meskipun di dalam Jukop bisa di mana saja. Oke. Iya. Jadi ya memang harapan seperti itu adalah bagaimana lurus gitu ya Bu ya istilahnya, karena memang udah pengen di situ, ya udah dari awal sudah di situ, kedepannya juga ya insya Allah akan lebih mudah lagi prosesnya Bu Yeni. Betul. Oke, baik. Iya. Sudah banyak informasi pagi hari ini yang Bu Yeni sampaikan. Barangkali terakhir Ibu, sebelum kita akhiri obrolan kita, ada harapan berkaitan dengan kegiatan SPMB SMK secara umum begitu ya Bu ya, ataupun di SMK 3 secara khusus. Monggo Bu Yeni. Oke, terima kasih Mbak Tri dan warga Kota Pekalongan yang lainnya. Kait dengan seleksi penerimaan murid baru tahun 2025, tentu kami berharap agar pelaksanaan ini benar-benar berjalan dengan lancar tanpa ada masalah apapun. Kemudian ketika misalnya warga masyarakat atau para CMB butuh informasi, tidak usah segan-segan, datanglah ke sekolah yang ingin dituju ataupun sekolah manapun yang terdekat untuk memperoleh informasi tersebut, sehingga tentunya kami pun juga menginginkan nantinya kami mendapatkan para murid baru ya, dari calon murid baru yang melakukan pendaftaran di sekolah kami maupun sekolah yang lain, dan kita bisa menyiapkan kaitannya dengan program apa yang menjadi pilihan program kalian mereka sampai dengan lulus, karena setiap sekolah pasti punya visi sendiri-sendiri. Iya. Dan pasti semuanya baik. Jadi itu. Nggih, baik. Iya, Bu Yeni, saya terima kasih banyak sekali lagi pagi hari ini sudah bisa menyapa kawan-kawan pendengar di rumah, dan semoga saja ini juga menjadi apa ya istilahnya pencerahan nih. Kalau kemarin mungkin masih berpikir nggak masalah lah dengan nilai sekian, ada beberapa pilihan sekolah atau jurusan yang bisa dilakukan. Ternyata saya juga baru tahu Bu, tak pikir masih sama dengan tahun lalu, beberapa bisa milih berapa sekolah, berapa jurusan. Oke, sekali lagi matur nuwun Bu Yeni nggih informasinya pagi ini. Nggih, selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Iya, kawan, informasi untuk Anda baru saja disampaikan lengkap oleh Ibu Yeni Pujiastuti, beliau Ketua MKKS SMK Kota Pekalongan ya, sekaligus juga Kepala SMK Negeri 3 Kota Pekalongan. Baru saja disimak live interview. Selamat pagi, terima kasih juga untuk Anda kawan-kawan yang masih setia bergabung. Mas Takim di Ambo Kembang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.